Menanggapi pemberitaan di salah satu media terkait dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa, tepatnya di Desa Kema 3, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, yang dilontarkan kepada Hukum Tua dan Ketua BPD, tentu saja ditepis oleh Hukum Tua dan BPD, serta perangkat desa. Kami di sini mengklarifikasi bahwa setelah berita itu viral dan kami melihatnya bahwa di situ banyak tuduhan-tuduhan yang bagi kami itu sangat tidak benar, dan juga informasi itu bisa kami katakan juga tidak benar. Karena nanti yang lainnya akan dijelaskan oleh Ketua BPD seperti yang dituduhkan. Tetapi bagi kami yang masalah operasional PMDes itu memang teratur di dana desa dan juga di ADD, bahwa operasional PMDes itu digunakan untuk misalnya perjalanan dinas, rapat-rapat, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi itu jelas peruntukannya. Dan kemudian masalah pelatihan alat berat, perlu kami sampaikan bahwa pelatihan itu terlaksana selama 30 hari dan juga ada sertifikatnya. Kemudian masalah pembangunan perpustakaan, mohon maaf, perpustakaan itu ada di lantai 2 Desa Kema 3 dan nanti bisa dilihat. Masalah sistem drainase, bahwa di situ penggunaan dana itu bukan hanya untuk membayar orang yang bekerja, ada hal-hal lain yang kami gunakan lewat anggaran tersebut. Dan kemudian masalah pengelolaan informasi publik yaitu WiFi sebanyak 30 juta itu di situ sudah ada ukuran WiFi selama setahun, di situ ada pembelian laptop dan juga ada item-item lain yang kami gunakan melalui anggaran tersebut. Kemudian masalah karamba itu pun ada, jadi bukan tidak ada tetapi ada, dan silakan nanti untuk bisa dicek sendiri. Dan kemudian untuk penyusunan Perdes itu bukan berarti bahwa kita itu dana 20 juta itu untuk menyusun Perdes, bukan. Tetapi itu untuk bimtek Hukum Tua di situ dan juga ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi bahwa itu untuk menyusun Perdes itu tidak benar. 20 juta itu ada kegiatan yang sudah melekat di situ, salah satunya pelatihan untuk Hukum Tua. Dan kemudian masalah jalan rabat beton, yang jalan tani itu mohon maaf, di sini memang nomenklaturnya adalah jalan tani, tetapi di situ di item-itemnya ada di situ salah satu jalan yang menunjang jalur perikanan. Kemudian disampaikan bahwa harapnya 70 juta. Kami mohon maaf, kami pun tidak tahu yang bersangkutan mendapatkan informasi dari mana, dan silakan dicek sendiri. Dan untuk semennya itu memang di situ ada pajaknya. Dan untuk bukti-bukti yang lain yang seperti dikatakan bahwa mungkin penerima BLT itu tidak sesuai, mohon maaf, kami melakukan penentuan siapa yang menerima BLT itu melewati musyawarah desa. Jadi bukan Hukum Tua yang menentukan itu, tetapi musyawarah desa yang menentukan itu. Untuk kami pemerintah desa tidak melakukan pelanggaran. Kalau untuk pelanggaran itu namanya pidana ataupun perdata, berarti di situ ada pelanggaran. Tetapi di KIP dan juga di Petun itu hanyalah sengketa informasi publik. Kami pun sudah pernah mengupayakan menghubungi beliau untuk menerima dokumen yang diminta oleh yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan pun tidak datang. Dan untuk yang lainnya akan dijelaskan oleh Ketua BPD. Oke, makasih. Jadi terkait yang item-item kegiatan yang mungkin belum dijelaskan oleh pejabat Hukum Tua Ibu Ratna, perlu kami sampaikan di sini bahwa memang pemberitaan yang pada tanggal 8 Agustus yang dimuat dalam viral berita yang disampaikan narsumnya oleh salah satu yang mengklaim sebagai tokoh masyarakat Kema 3, Pak Haji Kasim itu, termasuk di dalamnya dia sempat mensentil bahwa ada operasional BPD sebesar 57.750.000. Ini perlu kami luruskan bahwa itu bukan operasional BPD, akan tetapi itu adalah tunjangan BPD. Nah, tunjangan BPD peruntukannya itu adalah untuk ketua sebesar 1 juta rupiah, kemudian wakil ketua 700, sekretaris 550, dan anggota ada 6 orang 500.000 dikali selama 1 tahun. Nah, makanya totalnya 57.750.000. Yang benar operasional BPD itu hanya 5 juta diambil dari BHPR, diterima di akhir tahun. Itu yang benar. Akan tetapi di pemberitaan itu beliau menyampaikan itu adalah operasional BPD sebesar 57.750.000. Kemudian beliau sendiri yang merincikannya. Beliau merincikan untuk pembelian seragam, batik, kemudian rapat. Kemudian beliau pertanyakan, ada sisa itu 52 juta sekian. Nah, ini yang 50 juta itu yang akhirnya masyarakat penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh BPD ini adalah bagian dari pembohongan terhadap publik. Dan tentunya
saya selaku Ketua BPD merasa keberatan, dan terkait pemberitaan itu memang sudah kami laporkan ke pihak kepolisian. Yang pertama, kemudian ada juga salah satu item terkait untuk PAUD dan madrasah. Memang nilainya 27.900.000 dan itu diperuntukkan untuk insentif atau honor kepada kepala madrasah dan 2 pengajar, begitu juga dengan PAUD, honor untuk pengajar PAUD. Akan tetapi di dalam situ itu ada juga laptop pembelian. Makanya kan beliau tanya sisanya kemana. Nah, inilah ketidaktahuan beliau, sudah tidak tahu tapi beliau berani mengungkapkan di media massa, yang artinya ini menjadi viral. Dan dari pemberitaan ini kami merasa ini ada karakter assassination terhadap orang, pembunuhan karakter terhadap orang sebagai yang diamanahkan untuk menjalankan roda pemerintahan di Desa Kemah 3. Karena bicara pemerintahan di dalamnya ada BPD dan pemerintah desa. Kami bersepakat BPD dan pemerintah desa melaporkan pemberitaan yang dimuat pada tanggal 8 Agustus di salah satu media viral berita kepada pihak kepolisian. Tentunya kita menghargai proses hukum yang nanti insya Allah akan berjalan ke depan. Kepada masyarakat Desa Kemah 3 yang kami cintai, dengan pemberitaan yang sekarang ini dan kemudian kami sudah melakukan klarifikasi seperti pada sore hari ini, kami berharap masyarakat untuk tetap tenang. Kita hargai proses hukum yang sudah akan berjalan. Kemudian tentunya kami juga meminta kepada masyarakat apabila ada hal-hal terkait dengan dana desa, ADD, dan BHPR yang mungkin kurang paham, bisa tanya langsung kepada pemerintah desa atau kepada DPD yang juga bagian dari perwakilan masyarakat Desa Kemah 3. Kemudian yang terakhir, kami berharap dengan konferensi pers pada sore hari ini, kami tidak ingin ada perdebatan atau sanggahan lewat media, karena ini sudah kami laporkan ke pihak kepolisian untuk dia bisa berproses. Kalau misalkan ada yang merasa keberatan, siapkan keberatannya lewat proses hukum yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Minahasa Utara, Saiful mengabarkan.